sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu yang luar biasa. Selalu menolong dan menyertai kami, membimbing kami ke jalan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa kami balas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan memuliakan Engkau. Dan ajari kami melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih jadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki sifat dan karakter Kristus dalam hidup kami sehari-hari, sehingga sifat kami, karakter kami tidak sama dengan dunia ini, dengan keinginan daging kami yang lama. Kami berubah menjadi seperti Kristus dalam sifat dan karakter kami. Terima kasih Bapa, terima kasih jadikan kami Tuhan menjadi berkat, menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam perkataan dan perbuatan kami, sikap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba, biarlah firman-Mu menjadi renungan dan jadi rema dalam hidup kami. Orang yang mendengarkannya dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Allah yang hidup. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami, dalam keberadaan firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus, hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kembali dengan saya, Pendeta Eskiel Sregar, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita, yaitu tentang gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang Kristen itu adalah gaya hidup surgawi, gaya hidup yaitu anak-anak Tuhan yang betul-betul tidak sama dengan dunia ini. Jadi gaya hidupnya itu beda sekali dengan dunia ini. Karena apa? Karena dia sudah berubah dari kehidupannya yang lama kepada kehidupan yang baru. Karakternya berubah, sifatnya berubah. Jadi tidak sama lagi dengan keinginan duniawi, keinginan daging yang ada dalam dunia ini. Karena gaya hidup orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus itu menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan hidup. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi bahan ocehan, bukan menjadi bahan cercaan karena karakternya yang buruk. Tapi gaya hidup Kristen itu adalah gaya yang menjadi garam dan terang dunia dan menjadi berkat bagi orang lain dalam segala hidupnya, dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam pribadi kita. Baik, akan saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat kita saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperolehnya. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang digunakan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan buat kita semuanya dimanapun kita berada, bahwa hidup orang Kristen itu harus berbeda dengan kehidupan duniawi, dengan sifat-sifat kita yang lama. Maka gayanya itu beda sekali, lifestyle-nya itu beda, hidup kita itu beda dalam seluruh hidup kita, dalam aspek hidup kita. Gaya hidup kita berbeda sekali. Ciri hidup kita sebagai orang Kristen berbeda sekali dengan sifat-sifat duniawi. Sehingga kita membawa berkat bagi orang lain. Bahkan kita dilihat orang lain betul-betul pengikut Yesus, pengikut Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, apa yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen? Gaya hidup orang Kristen itu apa sebenarnya? Yang pertama dalam firman Tuhan ini, yaitu dikatakan kita harus menguasai diri dalam segala hal. Jadi gaya hidup orang Kristen adalah orang yang hidup dalam penguasaan diri dalam hidupnya. Dia memiliki hidup penguasaan diri, self control dalam hidupnya. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya dalam segala hal, maka dia bisa berdoa dengan tenang. Tapi orang yang gegabah, ceroboh, bahkan tidak tenang hidupnya, maka dia tidak bisa menguasai diri. Mari kita menguasai diri hidup kita, sehingga kita tidak gampang terpengaruh
kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal-hal duniawi ini, keinginan duniawi ini. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita miliki sikap, yaitu penguasaan diri, buah roh yang ke-9 itu dalam hati dan jiwa dan roh kita. Penguasaan diri ini penting sekali dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak bisa menguasai hidup kita ini. Karena apa? Karena orang yang tidak menguasai dirinya, dia akan gampang jatuh dalam dosa. Akan gampang kepada kehidupan lamanya, akan gampang jatuh dalam sifat-sifat duniawi, akan gampang jatuh dalam karakter-karakter duniawi. Gampang sekali. Tapi orang yang menguasai diri, ada Roh Kudus dalam dirinya yang mengingatkannya. Kita harus bisa menguasai diri dalam hidup kita, sehingga kita bisa tenang. Apalagi dalam hal terjadi hari ini virus corona, kita harus kuasai diri dengan tenang. Jangan takut, jangan bimbang, sehingga kita tidak bisa berdoa karena cemas. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Penguasaan diri ini luas sekali dalam perkataan, dalam perbuatan, sikap hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Kita harus bisa menguasai. Contoh dalam mulut kita harus bisa kuasai mulut kita ini. Jangan kita berkata-kata yang tidak benar, jangan kita berkata-kata yang kotor, kata-kata yang najis, kata-kata yang menjelekkan orang lain, kata-kata yang mengumpat orang lain, menghakimi, menjudge orang lain, kata-kata yang menuding orang lain, kata-kata yang membuat orang lain tidak damai sejahtera dan sukacita. Ini harus kita kontrol. Kita harus berkata-kata berkat, berkata-kata firman, berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang menghibur, menguatkan. Kita harus kuasai mulut kita. Jangan sampai mulut kita ini berkata-kata tidak mengeluarkan kata-kata yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kuasai. Jangan kata-kata hampa keluar, atau kata-kata menjelekkan orang lain, menggosipi orang lain. Ini sehingga dia bimuli, sehingga dia ember. Jangan saudara. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kuasai diri dalam mulut kita, dalam berkata-kata. Kata-kata kita itu kata lemah lembut, kata-kata yang membuat orang lain diberkati. Apalagi yang kita kuasai. Mulut kita ini harus kita kuasai. Contohnya kalau kita ini dalam hal makan, ternyata kita ada kolesterol tinggi, kita ada diabetes, ternyata kita nggak boleh memakan hal-hal yang melanggar dari itu. Dia makan makanan berlemak, dia makan makanan yang protein tinggi, wah, dia makan makanan yang banyak gulanya, diabetes. Ini itu tidak bisa menguasai diri. Maka dokter mengatakan jangan Pak, jangan lagi makan itu, makanan ini, makanan yang mengandung kolesterol ini, jangan. Kita harus kuasai, jangan Pak. Bapak akan mendatangi penyakit yang lebih parah lagi. Dokter sudah wanti-wanti, ternyata tidak dikuasai. Bahkan tidak hanya itu lagi, firman Tuhan sudah mengatakan kita harus menguasai diri, tapi tidak dikuasai dirinya dalam makan. Katakan dalam firman Tuhan, kalau nafsu besar, maka taruh pisau di lehermu. Artinya apa? Kita harus menguasai diri, mengontrol diri dalam hidup ini. Dalam emosi kita harus mengontrol emosi kita. Jangan sampai emosinya lebih tinggi daripada Yesus. Emosinya meledak-ledak, tidak ada sebab akibat. Wah, emosi. Ada roh yang tidak berasal dari Tuhan dalam dirinya. Bisakah kita emosi? Bisa kita kemarah? Bisa marah, tapi alasan yang tepat. Bisa saja marah di bait Allah, karena alasannya tepat. Karena bait Allah dibuat di tempat sarang penyamun, tempat berjualan, bukan tempat untuk berdoa. Maka Tuhan marah di situ. Yesus marah. Kita juga bisa marah kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dan kita lakukan itu jangan sampai terpendam sebelum matahari terbenam. Ini kita harus kuasai mulut kita ini. Kita kuasai mulut kita ini dengan benar. Kita kuasai mata kita. Kita kuasai telinga kita. Seluruh hidup kita ini kita harus kuasai dalam aspek hidup kita. Sehingga kita bisa tenang, bisa berdoa dengan tenang,
tidak gegabah dalam hidup ini. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, gaya hidup orang Kristen itu adalah kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-8, yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan lain, karena kasih banyak, karena kasih menutupi banyak dosa. Jadi kita harus hidup dalam kasih Kristus, kasih agapao, agape dalam bahasa Yunani, agapao, kasih yang tidak balas, kasih yang murni, yang tulus dari Yesus Kristus Tuhan harus ada dalam diri kita, karena itu akan menutupi banyak dosa. Artinya apa? Kasih Kristus itu mengampuni dengan tulus, tidak mengingat kesalahan orang lain, dia melupakannya, tidak mengingat kesalahan orang lain, tapi dia melupakannya semuanya, dan dianggap semuanya berlalu dan tidak diingat lagi kesalahan orang lain. Dia hapus semua. Jadi kasih itu, kalau ada kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, dia tidak menjelekkannya, dia memberkannya, tapi dia menutupi dengan kasih Kristus. Karena dia tahu setiap orang itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan dia apa? Dia mendoakannya supaya bertobat. Dia mengaitkannya dengan kasih Kristus supaya jangan jauh dari Tuhan. Jadi kasih Kristus kita harus bisa mengampuni dengan tulus. Jangan sampai kita berkata, sampai bertemu di tanah merah, sampai mati aku tidak akan memaafkannya, saya tidak akan mengampuninya. Ini salah besar. Gaya orang Kristen itu murah hati dalam pengampunan, murah hati dalam mengasihi semua orang, tidak melihat diskriminasi, tidak melihat perbedaan, dia selalu peduli dan kasih kepada orang lain. Ini, mari kita hidup di dalam kasih Kristus, sehingga kita di situ kasih itu menyempurnakan seluruh hidup kita, karakter kita. Dan kita berkata bahwa kita mampu mengasihi dia sekalipun dia membenci kita, sekalipun dia menjahati kita, kita mampu mengasihi dia. Sekalipun musuh kita ini menjahati kita, kita mampu mengasihi dia. Itulah kasih agape. Sekalipun dia berbuat jahat kepadaku, sekalipun dia melakukan yang jahat kepadaku, tapi aku tetap harus mengampuni. Itulah gaya hidup orang Kristen. Dia tidak pelit, tidak kikir dalam mengampuni, dalam segala hal. Ini, mari kita hidup di dalam kasih Kristus. Karena dulu kasih Allah dalam diri kita, dalam mengampuni kita, kita harus lakukan itu kepada orang lain. Kita ampuni dengan tulus. Jangan selalu mengingat kesalahan orang lain. Mungkin juga Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan kita. Mari kita lakukan ini, karena kasih itu banyak. Yang ketiga saudara, gaya orang Kristen itu apa? Gaya hidup orang Kristen itu apa? Yang ketiga, kita harus berkorban dengan tulus, memberkati dengan tulus. Makanya kata-kata tadi, jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan paksaan. Ini kayak orang Kristen itu. Kita harus, kalau kita memberkati orang lain, kita membantu orang lain, jangan dengan paksaan. Harus dengan tulus, ikhlas memberkati mereka, memberi kepada mereka, menolong mereka, berkorban bagi mereka. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita dengan tulus ikhlas memberkati mereka. Orang yang memberi dengan bersungut-sungut, dengan paksaan, maka berkat akan terhalang. Mereka hanya di situ-situ saja, tidak akan mengalir. Bahkan orang yang memberi atau menolong orang lain dengan paksaan, dengan bersungut-sungut, adalah orang yang tidak menghargai, yaitu pertolongan Tuhan dalam dirinya, tidak menghargai kasih Tuhan dalam dirinya yang telah menolong dia, memberkati dia. Ini jangan saudara yang dikasih Tuhan, kita lakukan dengan sukacita, dengan rela hati, melakukan dengan kebaikan, menolong orang lain. Ini yang harus gaya orang Kristen itu. Jangan sampai kita ini ada udang di balik batu. Kita tolong orang lain, ternyata ada ujung-ujungnya di dalam pertolongannya itu. Atau dia melihat segala sesuatu baru dia bantu orang lain. Nah ini tidak tulus namanya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun dia tidak menolong kita, dia memberkati kita, berbagai cara Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita doakan saja, biar Tuhan menjamah dia, mengubahkan dia. Kalau orang itu melakukan jahat buat kita, sekalipun kita melakukan kebaikan buat dia,
dengan tulus ikhlas, ternyata tidak ingat apa yang kita lakukan, yang kita buat dia, gak usah dipikirin. Ada tangan Tuhan lebih besar yang kuasa mampu menolong kita. Lakukanlah dengan kasih Kristus, berkorban dengan tulus, bukan dengan paksa-paksa. Ini yang dilakukan gaya orang Kristen. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara, yang keempat, yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, katakan tadi di ayat yang ke 10 sampai 11, jika ada orang yang melayani, biarlah dia melayani dengan kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, dia berbicara dengan firman Allah, dengan karunia-karunia yang ada, kekuatan yang ada. Artinya apa? Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, gaya orang Kristen itu, gaya hidup orang Kristen adalah kita melayani Tuhan dengan sesama sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Kita kembangkan itu, kita lakukan semua, yaitu apa yang Tuhan percayakan pada kita untuk sesama dan untuk Tuhan. Jika karunia-karunia berkata-kata dalam firman, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita melayani Tuhan, melayani sesama dan Tuhan, itu dengan karunia-karunia yang ada dalam hidup kita. Karunia itu banyak cakupannya. Bisa karunia memberkati, bisa karunia memberi, kita bisa karunia menasihati, kita berkata dengan firman Tuhan, bisa karunia menyembuhkan, mendoakan orang lain, karunia untuk membawa orang lain dekat dengan Tuhan, untuk menginjili, bersaksi, banyak sekali karunia-karunia cakupannya, luas sekali. Jika kita dipakai Tuhan dalam hal ini, kita sebagai Allah saja, jangan sombong, jangan sampai mencuri kemuliaan Allah. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita diberkati Tuhan, kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan karunia-karunia yang ada, talenta yang ada. Jangan dipendam. Mari kita kembangkan, bersaksi, melayani Kristus sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Melayani dengan mengombarkan kabar baik Injil kebenaran Tuhan dengan penuh kuasa, dan kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan sombong. Semuanya bukan karena kuat kita diberkati, dipakai Tuhan untuk melayani semua orang dalam menginjili, dalam bersaksi, mendorong orang lain disembuhkan, bahkan memberi karunia yang luar biasa, bahkan memindahkan gunung. Kita jangan sampai kita merasa hebat. Semuanya karena anugerah Tuhan, kita sebagai Allah saja. Jangan sampai mencuri kemuliaan Allah. Kita harus berikan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Itulah gaya orang Kristen. Tetap rendah hati artinya. Gaya orang Kristen adalah tetap rendah hati, tidak pernah sombong. Dan dia selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, sebagai seperti Rasul, sebagaimana pada hari ini, bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Inilah gaya hidup Kristen. Jadi yang pertama, gaya hidup Kristen itu dalam penguasaan diri. Dia tidak terpengaruh kepada keinginan duniawi, kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar hidup ini. Tidak terpengaruh pada ajaran sesat. Dia ada penguasaan diri dalam perkataan, perbuatan, sikapnya seluruhnya. Yang kedua, gaya hidup orang Kristen itu adalah kita hidup dalam kasih Kristus, saling mengampuni, saling mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, bahkan berkorban dengan ikhlas, melayani dengan ikhlas, dan melayani dengan sesuai karunia Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini yang saya bagikan, biarlah firman ini menguatkan kita, mendukung hidup kita, dan Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami memiliki gaya orang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu memiliki karakter Kristus, sifat-sifat Kristus dalam hidup kami, yaitu ada kasih, ada sukacita, dan sejahtera, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kelembutan dalam diri kami. Bahkan kami jadi berkat bagi orang lain dalam seluruh hidup kami. Tidak terpengaruh kepada ajaran-ajaran palsu, tidak terpengaruh kepada keinginan duniawi, kepada hal-hal yang tidak benar di dunia ini, tapi mempengaruhi dalam firman Allah yang hidup, membawa orang datang kepada Tuhan, membawa orang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah
Roh Kudus bekerja dalam hidup kami dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Kami membawa gaya hidup orang yang percaya sesuai dengan firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus hamba bersyukur. Haleluya.